Oke, baik. Selamat sore. Ini saya posisi nggak enak sebetulnya. Ini posisinya ada di bisnis center di hotel Tentrem di Alam Sutra. Jadi kondisinya nggak enak sebenarnya. Eh, kita apa adanya dulu ya. Saya akan coba ngajar ini ya, ngeforensik file system. Oke, di sini ada ini ada informasi yang salah kalau nggak salah. Ini EXT3 Undelete tuh nggak ada. NTFS Undelete lupa ada apa kagak ya. Oke, ini dua makhluk kemungkinan hampir nggak ada. Eh, jadi ceritanya kalau di file system, dan ini sebenarnya tidak untuk forensik aja ya, untuk semua kerjaan dibutuhin banget. Terutama dengan kondisi kita punya banyak sekali ransomware dan lain-lain, kita harus nyelamatin file system sih. Jadi sistem operasi, data, konfigurasi, semuanya harus diselamatin. Teknik nyelamatin yang paling blow on adalah pakai DD ini. Ini yang paling blow on ya, teknik nyelamatin. Ini seluruh satu partisi diselamatin semua kalau pakai DD. Jadi dia nyelamatin partisi kalau DD. Yang sisanya ini dia merecover file yang di-delete, itu aja sih. Oke. Kalau teorinya kira-kira kayak gini lah. Teori bisa salah ya. Intinya ini bukan alatnya, harusnya tool. Sambil diedit lah. Jadi ada beberapa tool yang bisa dipakai. Biasain kita selamatin tuh partisi atau file. Ini dibutuhin kalau nggak sengaja hard disk ke delete atau segala macam. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau tidak sengaja. Cuman kejadian benernya kalau dari sisi forensik adalah untuk ngeliat kejadian apa yang terjadi dari backupan file hard disk tadi. Oke. Tujuannya adalah buat recover data, buat recover partisi yang rusak, recover storage hard disk yang rusak. Kira-kira dua inilah tujuannya. Ini ada beberapa. DD kalau di Windows kali Ghost kali ya, atau lah. Formatnya cuma gini aja, DD input file /dev/sd apa. Jadi ini partisinya apa namanya. Terus output file ke mana gitu ya. Gitu ya. Terus kalau ini partisi yang dibabat habis. Kalau SDA berarti seluruh hard disk SDA yang dikerjain sama dia. Saya harus nyari hard disk, saya harus nyari flash disk buat contoh nih ya. Ada nggak ya? Nyari yang kecil-kecil. Ini nggak bisa. Ini berapa gede? 32 GB mah gede banget ya. Ini 16. Ini nggak bisa dipakai. Ini berapa ya? 32 nggak bisa dipakai. Kegedean, lama males nungguin. 16 lagi. Ini ini berapa? 16. Ini 16. Oke, sebagian besar 16. Saya harus milih yang paling jelek aja berapa? Oke. Oke, ini cobain kita masukin satu. Jadi udah keisi Ventoy. Coba lihat ada isinya nggak? Which ada isinya. Oke, saya lepasin dulu yang ini ada isinya. Ini ada isinya. Coba kita lihat yang ini ada isinya nggak? Oops. Oh, oke. Ini bisa saya babat lah. Kalau ini kemungkinan besar isinya sistem operasi sih sebenarnya.
Jadi ini flash disk sudah saya isi sistem operasi, mau saya kerjain. Ini flash disk akan saya kerjain ya. Kita masuk teori dulu lah. Bentar. Jadi teknik pertama adalah pakai DD. Pakai DD itu formatnya adalah DD input file, output file. IF adalah input file, OF adalah output file. Input filenya kalau /dev SDA itu satu hard disk, satu flash disk. Kalau /dev flash SDA 1, SDA 2, SDA 3 dan seterusnya itu partisi 1, partisi 2, partisi 3 dan seterusnya. Jadi kalau udah kayak kalau pakai 1 2 3 itu partisi. Kalau SDA aja berarti seluruh flash disk kena. Terus kita bisa simpan, biasanya kita nyebut filenya IMG. File lain yang bisa kita simpan adalah ISO. Seringkali juga ISO bisa. Jadi bisa ISO, bisa IMG. Suka-suka sih sebenarnya. Nah, kalau si file sistemnya NTFS, kita bisa pakai NTFS undelete. Kayak gitu. Oke, kita akan nyoba nanti NTFS sama yang bukan NTFS. Satu lagi adalah antara dua ini. Kalau nggak salah yang bener yang EXT undelete ya kalau nggak salah. Yang ini nggak ada nih kayaknya. Oke, ntar kita cobain ya. Jadi kalau yang ini NTFS undelete, EXT undelete itu undelete file. Jadi kalau ada file yang di delete, dia bisa undelete. Cuman kalau mau jujur, ini lebih susah urusannya. Yang EXT susah, kalau yang NTFS lebih gampang urusannya. Kalau EXT rewel, gitu ya. Itu satu. Oke, ini beres teori yang pertama. Sekarang teori yang selanjutnya. Which salah. Oke. Terus, oh ini hands on. Ini hands onnya ya. Kita akan coba praktek aja. Nah ini kebiasaan yang harus dikerjain. Selalu kita copy partisi image disk yang mau diperiksa. Jangan pernah meriksa langsung ke barang bukti. Jadi barang bukti jangan pernah diperiksa langsung. Di copy dulu, kopinya yang kita periksa. Gitu ya. Ini harus kebiasaan. Ini bukan urusan forensik aja ya. Jadi kalau admin jaringan, kalau servernya jebol dan sebagainya, sebetulnya sebaiknya jangan dihajar di hard disk yang jebolnya. Oke, hard disk jebol di copy dulu, di backup dulu. Oke, kita hajar backupnya. Oke, jangan di hard disk yang jebolnya. Atau kalau mau lebih sadis, kita backup 2. Jadi ini ada flash disk atau hard disk yang mencurigakan, di backup 2, satu buat backup. Backup nggak disentuh, satu baru backup yang dikerjain. Konsekuensinya harganya jadi mahal sih sebenarnya. Itu ya. Terus kita harus tahu file sistem yang sedang diperiksa, strukturnya gimana, tool yang berbeda apa, terus ikuti prosedur forensik yang baik. Toolnya ini dua, nggak salah satu aja yang jalan. Terus kita bisa copy, nah ini kita kerjain ya. Jadi tekniknya seperti ini sih sebenarnya. DD, di copy ke image, kemudian kita mount image, kita bisa lihat image-nya. Itu teknik buat ininya, apa sih namanya? Buat ngelihatnya. Ini kita akan coba kerjakan yang ini. Nanti kita juga bisa pakai NTFS, pakai EXT segala macam. Oke. Cuman catatan ini bisa salah, jangan khawatir. Catatannya bisa salah, kemungkinan salah tinggi. Kita juga ada teknik buat mengatur supaya file sistemnya aman. Caranya adalah biasakan update sistem. Ini kalau pakai asumsinya server pakai Linux ya. Jadi kita apt update sama sudo apt upgrade. Ini oke buat server, tapi kalau buat ini apa sih namanya desktop ini rese nih. Terutama yang ini rese. Kalau buat desktop berapa urusannya? Kalau buat server oke. Terus kedua, biasakan pakai firewall supaya kita bisa ngeset mana yang boleh diakses, mana yang enggak, pakai firewall. Terus kita biasakan atur user supaya aksesnya seminimal mungkin. Jadi user ini cuma boleh akses ini aja.
user ini cuma bisa akses ini aja. Jangan semua orang dikasih root, berapa itu urusannya. Terus biasakan backup, cadangkan data, backup ya. Kalau di Linux juga perlu antivirus. Linux itu dapat virusnya dari mana? Linux itu dapat virusnya kalau Linuxnya menjalankan atau mengizinkan orang buat transfer file lewat si server Linux. Kebanyakan orang kan pakai Windows, dia akan transfer file ke server Linux. Yang jadi masalah, si Windows-nya kena virus. Waktu transfer file, virusnya jadi ikutan ke sebelah ke Linux-nya, kira-kira gitu. Linux-nya nggak akan hancur sih sama virusnya, aman-aman aja Linux-nya santai. Cuman kan orang transfer file ke Linux, udah gitu file ini diambil sama orang lain pakai Windows yang lain. Nah, virusnya jadi nyebar lewat situ sih, kira-kira gitu. Antivirus ada banyak di Linux, nggak banyak sih, ada beberapa. Yang saya biasa pakai ClamAV, oke, bisa dicari lah di sini ya. Ini saya makanya udah ChatGPT aja ya di Linux. Saking malesnya saya udah pakai ChatGPT apa udah males. Pakai Google males soalnya. Harus nyari lagi URL-nya. Kalau ini kan udah langsung dapat tuh. ClamAV, Sophos antivirus Linux, langsung dapat beres. Gitu. Kalau mau geblek mah tinggal ditambahin aja URL-nya apa segala macam. Yang nomor satunya yang ini sih. Oke. Maksudnya yang free dan oke lah gitu ya. Kalau yang lain ya rada-rada oke, tapi nggak semuanya free. Kalau yang ClamAV free banget. Oke. Cara nginstallnya juga gampang. Kalau mau ngupdate database-nya pakai FreshClam. Kita bisa scan, kita bisa remove virusnya segala macam. Cuman hati-hati ya, ClamAV oke buat virus yang konvensional atau klasik. Tapi kalau udah yang masuk ransomware, pingsan urusannya. Gitu ya. Oke, ini urusan antivirus. Dan kita perlu lihat log kalau ada yang mencurigakan. Terus kita harus ngatur privilege access pakai chmod sama chout. Kira-kira gitu. Enkripsi pastiin ada GPG, OpenSSL, gunakan file system yang aman. Iya, kalau cukup rajin boleh. Saya enggak sih, males gue. Jadi saya nggak pakai BTRFS, kagak. Saya tidak pakai ZFS. FS itu file system ya. Saya makainya ext4. Hindari eksklusif file yang tidak bisa dipercaya. Oke. Ini sama kayak Android ya. Android juga kayak itu. Terus biasakan cek integritas file lewat checksum kalau kita install file downloadan gitu ya. Nah, ini beberapa cara ngecek. Yang ini buat ngecek ngeset firewall, ngizinin apa aja, terus kita bisa juga ngatur hak akses ke satu folder, kira-kira kayak gitu. Oke, ini udah sebagian cuman gitu aja sih materinya. Nah, sekarang saya akan praktek. Oke, kita akan coba praktekin ini. Oke, sekarang ini seru nih. Ini ada file, ada folder. 15 GB volume, saya akan masuk ke sini, clear layar, saya gedein biar enak. Oke, udah gede, clear. Ini kita lihat foldernya yang ini nih, ini yang paling bawah ya. Oke, kita lihat itu ada folder media ono 65C717 dan sebagainya, 14 giga. Sebenarnya dia nulisnya 16 sih. Tapi kalau udah diformat ya tinggal, karena sebagian dipakai sama file systemnya, akhirnya sisa-sisanya 14 giga, kira-kira gitu. Ini mau dibabat. Oke. Ciri khasnya yang perlu kita lihat, ciri khasnya di sini, ini panjang banget nomornya. Itu ciri khas kalau di Linux, nomornya panjang. Kalau kita pakai Windows, pendek biasanya. Seringkali semuanya huruf besar. Kalau ada hurufnya huruf besar. Kalau Linux ini campuran huruf, rata-rata huruf kecil, hurufnya kecil, terus panjang. Itu Linux tuh biasanya kayak gitu. Nama dari partisi. Saya akan jadi super user dulu ya.
Oke, ini perhatiin dia dev SDP 2. Saya kebetulan nginstall HD Sentinel, bisa dicari di sinilah. HD Sentinel Linux. Oke, kita bisa download HD Sentinel Linux yang free. Oke, bisa download, bisa diinstal, gampang banget installnya. Nah, ini pentingnya buat apa? Buat ngecek umur apa si harddisk masih bagus apa kagak sih sebenarnya. Kalau kita sering beli di Tokopedia yang bekas-bekas, jadi kalau beli harddisk bekas di Topet dan teman-temannya, saya sering beli harddisk bekas soalnya. Jadi bisa, misalnya saya cari harddisk 500 GB Sentinel. Oke, cari yang Sentinelnya masih 100% lah, kira-kira kayak gitu. Logikanya cuma gitu doang ya. Jadi biasanya ada tulisannya, ini Sentinelnya berapa persen gitu. Coba saya klik dulu di sini. Ada Sentinel 100% nggak? Ada tulisannya nggak? Biasanya ditulis, nah ini nih, Sentinel 100%. Ngecek Sentinelnya gimana? Ini saya kasih lihat nih sekarang ya. Kalau 100% bagus sih. Dia jual berapa? 125.000. Ya normal lah, untuk 500 giga. Normal, 125.000. Oke, saya akan cek. Cara ngeceknya cuma gini aja. Ini udah saya ditaruh di download HD. Oke, jadi di sini ada aplikasi namanya HD Sentinel. Oke, cara jalannya cuma gini aja, HD Sentinel. Enter. Ups. Ini kelihatan. Ini SDA itu punya laptop saya. Oke, sudah hidup lebih dari 1000 hari. Dia SSD dan dia kondisinya oke banget, perfect. Sementara yang flash disk, dia tahu dia ini SanDisk, besarnya segini, nggak ketahuan semuanya. Jadi nggak tahu nih makhluk apa segala macam. Terus ininya bagus apa enggaknya nggak tahu sih. Oke. Tapi biasanya kalau hard disk yang kalau flash disk kayaknya rada bego dia. Tapi kalau SSD hard disk biasa bisa kelihatan Sentinelnya berapa. Jadi kalau beli hard disk, terutama yang bekas-bekas ya, pastiin yang ini nih, health performance-nya 100%. Dua makhluk ini pastiin 100% ya. Oke, nah itu nanti di sini nih 100%-nya urusannya yang ini sih, gitu. Nah, sekarang kita udah tahu. Sekarang saya akan format tuh hard disk clear. Saya pakai Gparted untuk format. Ini kalau yang GUI ya, kalau pakai GUI bisa pakai Gparted. Kalau enggak kita bisa pakai manual juga bisa sih. Oke, ini saya pakai Gparted biar ada manusiawi dikit lah. Ini SDA itu harddisk laptopnya langsung, jangan dibabat. Di sebelah sini bisa kacau ceritanya kalau di sini. Saya pindahin ke SDB. Ini saya di SDB nih. Ini harddisk yang barusan kita lihat ya. Ini ada 683 mega buat file system buat booting. Di sini bootingnya. Kemudian di sini ada file system Linux-nya di sini. Kepake 5 giga. Tidak dipakai 7,8 giga. Ini bisa digedein kagak ya? Nggak bisa. Nggak bisa digedein, minta maaf. Oke. Nah, sekarang saya mau ngotak-atik nih flash disk. Caranya gimana? Buat delete aja dulu. Ini kita delete dulu aja ya, biar hilang. Caranya gampang sih. Delete. Hilang. Ini saya delete lagi. Oh, di unmount dulu. Unmount. Oke. Udah unmount. Sekarang saya delete. Oh, nggak mau unmount. Oh, saya lagi akses ke situ kali ya. Ini nggak mau di unmount nih. Tar. Mana ya? Oh, ini lagi dilihat sama Explorer. Jadi nggak bisa di unmount, soalnya ada yang lagi nempel. Saya lepas dulu ke sebelah sini. Sekarang saya balik lagi ke sini. Oke, unmount. Nah, unmount. Mau dia di unmount. Sekarang saya akan delete ya. Ini sudah di delete, yang ini yang di delete nih.
delete. Dah, seluruh partisi hilang. Saya ini belum hilang sih sebenarnya. Apply, ini harus diklik yang ini supaya semua operasi dikerjain. Ajar, udah hilang nih sekarang. Partisi hilang. Ini harddisk hilang sama sekali, jadi harddisk kosong baru. Oh, ini bukan harddisk ya, flash disk. Sekarang saya akan bikin partisi kecil. Partisi new. Saya akan bikin partisi yang besarnya cuman 2000. Oke, file sistemnya mau file sistem apa? Ini dulu aja ya, kita pakai file sistem NTFS file sistemnya. Jadi saya punya 2 MB NTFS. Oke, ini saya kasih nama data. Oke, jadi kita punya 2 MB, ini nggak dipakai, sisanya nggak dipakai sih. Kalau mau dipakai ya nanti harus diganti, jangan 2 MB. Ini 2 iya bener 2 MB ini mah 2 MB ya. Oke, nah ini belum saya format. Kalau mau diformat ini harus itu tadi baru ngeset doang. Kalau diformat harus apply operation apply. Udah, ini diformat nih 2 MB. Oke, kenapa saya milih 2 MB? Supaya nanti kecil aja, foldernya kecil aja. Oke, cepetan. Belum, ya udah selesai. Udah ke format 2 MB. Coba kita keluar. Oke, ini ada data. Ini adalah data yang 2 MB tadi nih sebenarnya. Tapi kosong nggak ada isinya ya. Dan dia adalah NTFS. Oke, sekarang clear dulu layar. Saya clear ya. df-h. Ini dia makhluknya nih. Oke. Ada 11 MB dipakai sama sistem operasi, sisanya masih kosong. Oke, sekarang saya akan bikin dulu folder. Clear dulu layar ya. Make direct. Saya bikin folder dulu ya. Misalnya kuliah. Saya kasih nama foldernya kuliah aja ya. CD kuliah. Oke, sekarang saya media ono data. Ini adalah tempat di hard disk tadi, flash disk tadi. Sekarang saya akan kasih data test.txt. Ini file test.txt. Oke, untuk percobaan, Save. Ini kalau ls filenya ada 1 di sini. Saya bikin 2 file aja ya. test2.txt percobaan lagi gitu ya. Oke. Kita punya 2 file namanya test.txt sama test2.txt. Oke. Ini nggak akan saya delete dulu. Saya akan ngasih lihat DD. Oke. Home Ono kuliah. Saya masuk ke folder Home Ono kuliah. Tadi filenya adanya di media Ono data. Oke. Perhatiin ini namanya SDB1 nih. SDB1, perhatiin ya. Saya masih punya sisa di hard disk saya 28 GB. Soalnya ini cuma 256 GB nih SSD di laptop saya. Saya kecil. Saya punya sisa 28 GB, saya mau nge-DD 2 GB. Berarti masih ada 26 GB lah, masih aman relatif. Oke, clear layar. Sekarang saya akan DD input file. Oh, jangan DD langsung. Saya harus lepasin dulu nih. Ini kondisi masih nempel, nih. Kalau kayak gini nempel nih ya. Jadi SDB1 nempel ke media Ono data. Saya lepasin. Cara ngelepasinnya gampang. Umon media Ono data. Which nempel di mana dia? Ini ya. Oh, ini. Unmon.
Oke, udah lepas. Ini saya ngelepasinya pakai ini ya. Ngelepasinya pakai GUI. Oke. Ini ada apa di sini? Coba lihat ada dua chat. Oh, nggak kelihatan sih. Oh, boleh sambil jalan pulang, sambil kerja dengerin boleh. Ini saya rekam, mudah-mudahan rekamannya oke. Nggak tahu juga sih. Oke, sekarang saya akan cloning partisi yang saya cloning. Jadi bukan seluruh hard disk di cloning, saya akan partisi SDB tadi apa sih? SDB 1 ya. Coba kita lihat kita lihat pakai gparted. Gparted harusnya bisa lihat partisinya namanya berapa. Masuk SDB. Ini dia. Nama partisinya adalah /dev/sdb1. Bisa kelihatan pakai gparted. Oke, partisinya nomor berapa? Dan kita bisa lihat file sistemnya adalah NTFS. Oke, jadi file sistem NTFS, nama partisinya adalah /dev/sdb1. Sekarang kita akan cloning SDB1. Cara cloningnya di sini tadi, mana tadi? Oke, di sini kita masuk ke hands on ya. Ini masuk ke kuliah forensiknya lagi, kita lihat di hands on-nya petunjuknya. Oke, di sini adalah dd if/dev/sd apa. Kalau SDB seluruh flash disk berapa tadi? 16 GB di cloning. Karena saya nggak mau cloning seluruh flash disk, saya pengen cloningnya SDB1 aja. Kita tulis /dev SDB1 aja, nggak apa-apa. Terus kita tempelin kemana? Oke. Terus BS4 ini ngasih tahu satu sektornya berapa megabyte ya. Terus ini yang penting ya, ada status sama dengan progress. Buat apa? Buat ngelihat berapa persen di cloning. Kalau nggak dikasih status sama dengan progress, kita nggak bisa lihat cloningnya udah saya mana ceritanya, terus bengong aja layarnya. Nah itu masalah tuh biasanya. Oke, sekarang saya akan cloning. Mohon clear. dd input file sama dengan /dev sdb1, output file sama dengan, saya kasih nama di sini ya, usb cloning.img, bs sama dengan 4 MB, kemudian status sama dengan progress. Gitu ya. Jadi diulang, dd spasi if sama dengan /dev sdb1 spasi of sama dengan, ini nama suka-suka. Kalau mau dikasih masukin ke folder mana juga bisa, /apa. Kalau ini langsung ke folder tempat saya lagi nongkrong, ini /home/ono/kuliah, terus bs sama dengan 4 status progress, enter. Oke, dia cloning dan kelihatan dia udah cloning berapa banyak. Oke, kecepatannya kelihatan dan ini udah cloning selama 9 detik, 10 detik. Ini sudah berapa megabyte kayak cloning, ini baru 200 megabyte ya yang ke cloning. Ini cloningnya 2 giga soalnya. Ternyata 2 giga juga kegedean ya. Butuh waktu lumayan 2 giga mah. Ternyata butuh waktu berapa nih? 1 menit. Iya 1 menit. Iya 1 menit 2 giga. Ini tadi 500 mega aja 30 detik. Berarti kalau 2 giga 1 mega. 1 giga 30 detik. Oh. Ini 700 mega aja 1 menit. Nah, ini 2 menit nih berarti. Wah, kegedean. 2 giga juga kegedean nih ya. Ya udahlah. Enggak apa-apa. Kagok kalau ntar kerjain lagi males. Tapi kita bisa ngelihat kecepatannya gini. Makanya kalau udah tahu kayak gini, kalau kita ngopi hard disk lama sebetulnya. Jadi saya kerjanya ngopiin hard disk perpustakaan ke orang-orang yang di copy 500 giga, 1 tera. Orang nggak tahu untuk ngopi kayak segitu gede itu butuh berjam-jam. Kadang-kadang kalau 1 tera sehari sih kira-kira ngopinya. 1 tera ya, 1 harian ngopi. Kalau 500 giga setengah hari lah, 4 jam, 5 jam dapat lah kalau 500 giga ya. Nah, bayangin saya pernah ngopi, ini hard disk perpustakaan digital ya.
Saya pernah ngopi 10 tera, itu berhari-hari udah, seminggu gitu ngopinya. Ah, alhamdulillah. 2 giga 100 detik. Jadi 110 detik, hampir 2 menit lah kira-kira ya, 2 giga. Hampir 10 menit, hampir 2 menit. Oke, kita udah dapat. Kalau LS, kita bisa lihat ini image-nya. Coba LS min LH. Oke, ini kelihatan besarnya 2 giga nih. 2 giga namanya USB cloning. Ini backupnya kita. Backupnya kita buat kalau mau ini dikopiin lagi, copy file misalnya kp USB cloning ori gitu ya. Jadi kita kopiin. Jadi saya punya ini bisa dikerjain beneran sih. Harddisknya masih gede lah, masih sanggup. Ini kita copy. Jadi kita punya 2 kopian ya, clear ls min lh. Kita punya 2 nih, USB cloning IMG sama USB cloning ori IMG, dua-duanya 2 giga, nggak diapain. Jadi tekniknya buat nyelamatin barang bukti, pertama barang buktinya kita amankan, kemudian di cloning lagi. Cloningan yang keduanya yang baru kita babat sih sebenarnya. Ini yang orinya nggak kita pegang, nggak dibabat apa-apa, yang kita babat yang ini USB cloning. Oke. Sekarang kita mau ngelihat ada makhluk apa di situ, kita tempel nih. Sampai jam berapa? 9. Di sini. Iya, habis gimana? Nggak apa-apa, aku bisa sampai ke sini. Sampai. Ada apa itu? Nggak ada apa-apa. Walah. Nanti kalau berhenti sholat berarti di sini. Iya. Sip. Eh, kita akan nempelin ini ya. Nempelin image-nya ke salah satu folder buat ngeliat. Jadi di mount dulu ke folder mana. Oke. Kalau mau identifikasi file system kayak gini, file -s mnt gitu ya. Oke, coba kita kerjain. Sekarang saya mkdir mount misalnya barang bukti. Ini saya bikin folder aja. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini barang bukti. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke. Jadi saya punya folder, di dalam folder mount saya bikin folder lagi namanya barang bukti. Sekarang saya mau tempel. Caranya cuma gini, mount USB cloning IMG ke mount barang bukti. Gitu ya. Ini nempel nih udah. Coba kita lihat di fmin kelihatan nggak nempel? Nih kelihatan nempel nih. Ini nempel nih. Perhatiin namanya devloop. Oke. Jadi dia ngeloop ke harddisk lagi sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Clear. CD mount barang bukti. Ini kelihatan ada 2 file. Ini udah bukan flash disk yang saya tadi kerjain ya. Ini udah kopian dari flash disk tadi. Ini kelihatan ada 2 file namanya test sama test2. Coba kita lihat isinya more test.txt. Ini file test.txt untuk percobaan. Coba yang test2. Nih, percobaan lagi, gitu ya. Jadi kita bisa lihat isinya yang kita tulis tadi sih sebenarnya. Oke, sekarang kita cek file sistemnya apa sih ini. Bisa pakai file, nih, bukan MNT ya, tadi MNT barang bukti sih. Clear layar, file, MNT barang bukti. Gak bisa nih. Coba saya kerjain, nggak bisa nih. File home ono kuliah. Oke, dapat. Jadi salah itu keterangannya di sana. Oke, jadi salah. Jadi caranya gini, ngaco ini dia. Identifikasi file sistemnya gini caranya. File, ya ginilah, kadang-kadang harus di ini ya. Tadi mana? Harus ngikutin ke ininya soal. Ini kan ini ya, path to image. Ini ya.
Jadi cukup kayak ginian dapat sih. Nih, ya. Jadi caranya cuman file, terus image-nya apa. Oke, nggak usah pakai S segala macam. Kita nyebutin file spasi file image tadi apa. Nah, nanti outputnya kira-kira kayak gini nih. DOS MBR boot sector, dan kelihatan dia adalah NTFS, 8 sektor per cluster, macam-macam lah. Tapi intinya dia NTFS sih. Oke, jadi kita bisa lihat dia NTFS. Oke, sekarang ini mau saya delete nih si ini. Oke, bentar. Saya akan belum install sih ya soalnya. NTFS undelete-nya belum pernah saya install. Ini belum saya install. Saya install dulu ya. Mudah-mudahan bener. apt install NTFS undelete. Oke. Which nggak ada. Oke, coba. apt cache search NTFS ada beberapa sih di sini, cuman saya belum pernah pakai nih yang Scrouch. NTFS belum pernah pakai. Mana lagi? Wes banyak ya. Oke, banyak sih sebenarnya. Saya nggak nyoba dulu yang lain, saya cobain yang NTFS itu ya. NTFS 3 Dev. Banyak sih tool buat forensiknya. Oke. Tapi nggak ada NTFS undelete, berarti saya harus nyari dulu ini. NTFS undelete. Oke, ada di sini. Harus install NTFS 3G. Oke, saya akan install ini. Oke. Oke. Sekarang install dulu. Oke. NTFS 3G manually. Kenapa nggak ada NTFS undelete? NTFS ada. Kok nggak jalan? Oh ada. Ada ah. Bego deh. Oke. Jadi NTFS undelete sudah ada. Sekarang saya akan coba delete file. Oke, kita bisa scan sih sebenarnya. Kita scan ya, coba ya. Oke, bentar. NTFS undelete /dev/sdb1. Oke, scan. Sorry. Minus scan. Ini salah berarti. Oh iya, minus scan ya. Ini belum ada file yang di-delete. Jadi kalau saya NTFS undelete /dev/sdb1 minus scan, hasilnya yang ada, orang belum ada yang di-delete. Oke. Ini hasilnya. Ke paling atas. Waduh, panjang banget. Nah, ini kelihatan ada dua entry yang ada isinya nih. Nah, ini adalah dua file tadi sih. Dia masuknya di sini sih sebenarnya. Jadi dua file tadi masuknya di sini. Ini ada file sistemnya masuknya di sini. File sistemnya kelihatan dari tanggalnya adalah 2025 bulan 5 tanggal 26 jamnya 17.25 kelihatan di sini ya. Yang ini 17.26, sini 17.27. Oke. Jadi beda tanggal jam kelihatan.
Sekarang saya akan delete. Enaknya delete yang di IMG atau delete yang ini? Delete yang di... Nah, oke. Saya tempel dulu aja ya biar enak. Ini data saya tempel lagi. Oke, datanya udah nempel. Ini data udah nempel. Oke, ada dua file ini. Coba kita lihat. Clear. Ini ada saya di sini di barang aslinya. Saya kerjain di barang aslinya ya. Oke. CD media ono data atau saya kerjain di barang yang bukan asli. Bentar. Enaknya di mana? Saya coba di barang yang bohongnya ya. Dia barang bukti. Salah. MNT barang bukti. Saya delete yang teks.txt-nya ya. Remus test.txt. Oke. Sekarang cuma ada satu file, test2. Tesnya udah hilang nih. Tesnya udah hilang, saya remove. Saya cuma punya file test2. Oke, sekarang saya akan lakukan NTFS scan dulu ya. Delete. Media ono, jangan di data, tadi taruh di mana sih? Sini ya, barang bukti, sini, scan. Nggak mau dia. Oke, si NTFS undelete nggak mau dikerjain di folder ternyata. Dia maunya di partisi langsung. Jadi ya udah, kepaksa kita ngerjain di partisi. Tadi partisinya namanya apa ya? Data remove test.txt. Oke. Sekarang kita kerjain nih, saudara. Ini di sini saya /dev sd b1. Oh, dia nggak mau ngerjain karena si NTFS volumenya masih di open. Oke. Saya harus lepasin dulu foldernya. Ini saya lepas, remove. Oke. Lepas dia. Foldernya sudah dilepas. Sekarang kita akan kerjain di sini. Boleh hilang sekalian. Ups. Saya ulang lagi tempel. Coba NTFS delete /dev /rdb1 scan. Oke, masih media ono data. Oke, coba sekarang kerjain. Mau dia. Terus dia lihat ada 3 file yang bisa di recover sama dia. Ada 3 file yang bisa di recover. Coba kita lihat ke atas ya. Ini bisa ada sampai 1151 file sih di sini. Nih dia ngelihat ini ada beberapa yang bisa di recover. Oke. Nah, sekarang saya mau recover nih file. Oke. Caranya gimana? Caranya di sini. Oke. Harus kita kasih tahu nomornya nomor berapa, inode-nya. Kita bisa lihat di sini inode-nya nomornya 27, 28, 29 lah. Atau kita bisa pilih aja inode berapa saya, inode berapa. Startnya dari inode 16 ya. Inode 16 sampai inode misalnya 40 gitu. Supaya ini kena semua. Oke. Jadi cara recovernya gitu. Nah, ini jadi masalah nih sebenarnya. Buat Anda yang punya SD card,
apa orang-orang kan sering gitu ya, ngupgrade memori yang ada di SD card yang ada di handphone. Oke, di-deletein tuh filenya, tapi nggak diformat, cuma delete doang. Oke. Terus memori yang bekasnya dikasihin aja ke orang handphone. Udah ini buat bapak aja dah, gua udah punya yang baru yang lebih bagus. Ya udah dikumpulin kan, di-delete doang tuh filenya. Padahal masih bisa di-recover sih sebenarnya. Jadi jujur, nih kemarin Pak Kalpin ngerjain kayak gituan terus dapat file yang lucu-lucu sih. Oke, ini saya coba kerjain ya. Ini darinya 16 sampai 40 kita kerjain. Caranya adalah kita ini dulu make directory apa, oke. Terus kita undelete. Pakai inode berapa saya berapa. Oke, saya masukin ke sini cd home ono kuliah, saya kasih lagi recovery cd recovery. Oke, sekarang saya akan jalanin ini ntfs dev sdb1 undelete ini ya. Kalau yang ini match file apa, dia bisa match juga. Ini semua file aja yang di-delete bisa kita recover. Oke, ini kita dari 16 sampai 40. Oke. Oke, ini kita dapat 3. Perhatiin nama filenya nggak ada ya. Dia tulisnya anon 27, anon 28, anon 29. Itu nama ininya ya, inode-nya. Coba kita lihat isinya apa. Anon 27. Ini nama filenya sebetulnya test.txt. Oke. Oh, itu file sisa. Anon 27. Nah, ini cuman informasi dari partisinya aja. 28 adalah file ini file txt percobaan. Terus kalau anon 29 ini juga apa dari file system. Jadi kelihatan kita berhasil merecover file ini. Kalau dia berbentuk gambar, ya udah. Jadi kita bisa tahu nama filenya apa dari sini sih. Nih, filenya txt. Jadi kita tahu itu file txt, ya udah kita bisa baca pakai ini ya, pakai text editor. Begitu ceritanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kita lanjut habis maghrib ya. Jadi habis maghrib kita akan coba lanjutkan dengan yang apa tadi ext gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kagak ada, aman? Ada pertanyaan nih ya. Kalau misalnya kita menghapus satu file, terus partisinya kita cloning pakai dd garis baru, kira-kira file yang kehapus itu bisa balik lagi garis baru nggak? Po, bisa. Jadi bisa. Jadi kan tadi kita cloning. Cuman udah gitu, kalau mau balikin lagi, si ntfs undelete itu cuman mau balikinnya di partisi. Jadi kita write cloningnya, dibalikin ke harddisk dulu. Jangan harddisk yang jadi harddisk lain ya. Jadi kan tadi dd if/dev/sdb1 atau apa. Jadi nanti dibalik input filenya adalah image. Jadi kalau tadi mana sih? Jadi ini kan tadi dd-nya gini ya. dd if sama dengan s/dev/sda, of-nya img. IMG-nya di OF ya. OF itu output file. Jadi kalau mau balikin ini dibalik, IMG-nya ditaruh di input file, IF-nya IMG, output filenya /dev sd apa gitu. Jadi caranya gitu aja sih, dibalikin ke harddisk. Kita ngerjainnya di harddisk sih, bukan di. Tadi saya pengen nyoba, image-nya bisa saya hajar langsung nggak mau dia. Dia maunya partisi. Ya udah kepaksa gitu. Jadi bisa balik lagi. Seluruh harddisk bisa balik juga sih. Tapi nggak harus juga sih. Pokoknya harddisk fisiknya
harus sama dengan atau lebih besar. Jadi misalnya saya cloning hard disk 100 giga, 128 giga atau berapa, 100 giga misalnya. Kalau mau balikin lagi ke hard disk yang 100 giga atau ke yang lebih besar, ke 200 giga, 300 giga boleh. Bisa balik tuh hard disknya. Gitu. Jadi kalau mau selamat sebetulnya ini teknik yang pertama ya, teknik penyelamatan data yang pertama adalah kita cloning sih sebenarnya. Teknik backup yang pertama itu cloning. Saya backupnya nggak cloning sih, soalnya butuh hard disk yang gede. Kalau cloning kan hard disknya sama, puyeng kepala dong. Saya biasanya backupnya pakai AirSync. Kalau file doang ya, file pakai AirSync. Gitu ceritanya. Oke. Udah maghrib kan? Di sini nggak kedengeran azan soalnya. Parah banget nih. Maghrib Tangsel. Oh, 58. Maghribnya udah 44 ya. Oke, kita break dulu maghrib. Kita balik lagi jam 6.30 kurang lah ya. Jam 6.30 kurang 5 lah. Biar bisa maghrib dulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi sesudah maghrib. Saya stop record.